Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teks laporan hasil observasi untuk materi kelas 10 Bahasa Indonesia. Nama saya Siti Ma'rifatul Umayyah, NIM 2019 34028. Langsung saja kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan interregional. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, kompetensi intinya yaitu mengolah, menalar, mengkaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Pengertian dari laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Struktur pernyataan umum yang berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan fenomena yang dipaparkan secara umum. Deskripsi bagian berisi perincian ataupun pembagian dari objek yang digambarkan. Yang ketiga ada deskripsi manfaat, berisi penjelasan tentang faedah, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena yang diobservasi. Ciri-ciri bahasa teks laporan hasil observasi, yaitu mengandung fakta, bersifat objektif, ditulis sempurna dan lengkap sesuai dengan observasinya, tidak masuk unsur-unsur yang menyimpang, disajikan secara menarik, tata bahasa jelas, isinya berbobot dan susunan logis. Dalam laporan observasi sering digunakan kelompok nomina atau kata benda dengan penjenis dan kelompok nomina dengan pendeskripsi. Kaidah banyak penggunaan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, ataupun peristiwa dan dapat nyata terlihat. Banyak menggunakan kopula, yakni kata seperti adalah, merupakan, dan yaitu. Kata-kata ini digunakan untuk menjelaskan pengertian atau konsep. Banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokannya, misalnya dipilah, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Banyak menggunakan kata yang menggambarkan atau bermakna satu keadaan. Banyak menggunakan kata atau istilah teknis yang berkaitan dengan hal ini berkaitan dengan ciri teks laporan yang pada umumnya secara ilmiah.
menafsirkan kelebihan dan kekurangan teks laporan hasil observasi. Evaluasi sering diartikan sebagai penelitian atas kelebihan dan kekurangan suatu keadaan atau laporan hasil observasi. Evaluasi disampaikan dengan tujuan untuk kepentingan perbaikan, yaitu maksudnya evaluasi yaitu untuk membenarkan hasil dari observasi yang telah dilakukan. Penilaian harus berdasarkan alasan, fakta, ataupun contoh yang jelas dan meyakinkan. Menjelaskan secara ringkas teks laporan hasil observasi, yaitu membaca teks, mencatat gagasan umum teks, memajukan gagasan-gagasan umum. Langkah-langkah penulisan: menentukan topik, yang kedua mengumpulkan fakta, yang ketiga mendaftar topik-topik penting, yang keempat menyusun kerangka laporan, yang kelima mengembangkan laporan secara utuh. Merevisi teks. Menyunting bertujuan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam suatu tulisan, baik itu berkenaan dengan isi, struktur, atau penggunaan kaidah bahasanya. Seperti halnya merevisi. Merevisi ini membuat hasil dari observasi itu bisa menjadi lebih baik. Kompetensi dasarnya di sini yaitu yang pertama mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Yang kedua menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Yang ketiga, mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.